Polresta Surakarta menangkap pelaku pembacokan supporter Persis Solo yang adalah sebuah geng bernama San Andreas yang terinspirasi dari game online. Duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi telah tiba di IKN dan disimpan di ruang bendera Istana Negara IKN guna peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang. Ditpolairut Polda Papua bersama Satpolairut Polres Sarmi melaksanakan pengibaran bendera merah putih di Pulau Liki. Pengibaran bendera ini dilakukan di bawah laut. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 12 Agustus 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Syunike, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Nuryanto, pria asal Semarang, menjalani pemeriksaan kesehatan setelah mengaku mengonsumsi daging kucing selama lebih dari 3 tahun. Polisi tengah mendalami kasus tersebut dan mendalami apakah tindakan Yanto dilatar belakangkan gangguan jiwa. Lebih dari ini suntikan berapa? Penyelidikan dimulai setelah muncul video viral yang menunjukkan Yanto mengonsumsi daging kucing. Yang mengklaim bahwa memakan daging tersebut sebagai pengobatan diabetes karena percaya bahwa daging tersebut rendah kalori dan gula. Kanit Tipit Polres Tabes Semarang, AKP Johan Widodo mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Dinas Kesehatan Semarang untuk mengusut tuntas kasus ini. Ia juga akan mendatangkan saksi ahli dan koordinasi dengan Rumah Sakit Jiwa untuk mengetahui kondisi kejiwaan Yanto. Meski kasusnya meresahkan, Yanto tidak ditahan dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara. Namun karena hukumannya kurang dari 5 tahun, ia hanya dikenakan wajib lapor. Undang Nomor 41 Tahun 2000 daging kucing itu, kemudian ada botol yang berisi kecap sebagai mungkin digunakan sebagai bumbu penyedap ya, bumbu penyedap daging kucing tersebut. Terus ada sisa tulang kucing yang ditemukan di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan atau pasal 302 KUHP, di mana ancaman hukumannya 2 tahun atau yang KUHP 9 bulan. Polresta Surakarta mengungkap pelaku pembacokan supporter Persis Solo yang adalah sebuah geng bernama San Andreas. Ketiga pelaku pembacokan supporter Persis Solo terinspirasi game online. Kapolresta Surakarta meminta agar 51 anggota geng San Andreas segera menyerahkan diri ke polisi. Dan karena berbuat resah masyarakat, kepolisian akan segera membubarkan geng San Andreas. Polresta Surakarta mengungkapkan bahwa ketiga pelaku pembacokan supporter Persis Solo merupakan pemimpin dan anggota geng San Andreas Kota Solo, Jawa Tengah. Adapun ketiga pelaku berinisial CP dan RRN warga Puncang Sawit, Jebres, serta AAM warga Gambekan, Jebres. Pembacokan tersebut terjadi saat supporter mengawal bus Persis Solo setelah laga Piala Presiden. Kapolresta Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan
pelaku dalam melakukan tindakan penganiayaannya termasuk dalam penganiayaan berat dikarenakan pelaku menggunakan senjata tajam dan korban mengalami luka serius hingga harus dirawat. Kapolresta Surakarta mengungkapkan para pelaku melakukan aksi kejahatannya terinspirasi dari main game online yang dilanjutkan dengan mendirikan geng yang diberi nama San Andreas. Dalam waktu kurang lebih 4 bulan, mereka sudah merekrut anggota sebanyak 51 orang dari wilayah Solo Raya. Pemirsa, Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia melakukan ekshumasi jasad anak AM yang meninggal karena diduga melompat dari atas jembatan Kuranji, Kota Padang beberapa waktu yang lalu. Proses ekshumasi ini tidak melibatkan tim dokter kepolisian agar penanganan dan proses penyidikan berjalan secara profesional. Sementara saat ini ekshumasi dilakukan pada Kamis pagi oleh Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyaksikan langsung ekshumasi bersama keluarga AM, LBH Padang, LPSK, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kompolnas dan Komnas HAM. Proses autopsi berjalan sekitar 6 jam. Jasad AM kemudian dilakukan pemulasaran untuk dimakamkan kembali. Irjen Pol Suharyono menerangkan proses ekshumasi ini tidak melibatkan tim dari bidang kedokteran dan kesehatan atau Dokes Polri agar penanganan dan proses penyidikan berjalan secara profesional. Kapolda juga mengungkapkan pihaknya akan mengikuti semua proses yang ada. Bahkan sejak penanganan kasus ini baik dari Polres Padang hingga Polda Sumbar dipastikan bekerja secara profesional. Hingga saat ini terdapat 48 saksi yang sudah diperiksa. Proses penyidikannya terus berjalan dipastikan hingga tuntas. bagaimana nanti, apakah tidak akan mempengaruhi? Saat ini kami sudah mengumpulkan ada 19 sampel yang nantinya yang terdiri dari 4 sampel, 3 sampel jaringan keras yaitu tulang dan 16 sampel jaringan lunak yang akan kita lanjutkan untuk pemeriksaan histopatologi forensik dan pemeriksaan diatom ya, atau ganggang. Ini tentunya membutuhkan waktu karena sampel-sampel itu harus kita proses dengan baik dan hal ini kami butuhkan untuk kami bisa menganalisa efek ataupun biomekanika yang terjadi pada tubuh jenazah sehingga kita bisa analisis menjadi lebih tepat. Kedua, kami juga akan melakukan pemeriksaan pada dokumen-dokumen saksi-saksi yang sudah diberikan agar kita bisa mendapatkan gambaran secara detail bagaimana kejadian itu dan nanti tentunya kita akan analisa pada apa yang kita temukan pada tubuh jenazah. Pemirsa, Kapolres Cianjur AKBP Rokman Yongki Dilata bersama Dandim 0608 Cianjur Letkol Kavaleri Yeri Bagus Merdianto memimpin apel gabungan operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kegiatan apel tersebut berlangsung di Makodim 0608 Cianjur dan dihadiri oleh para pejabat utama Polres Cianjur, personel gabungan TNI, Satpol PP, Kapolres Kabupaten Cianjur, Dai Kaptipmas, tokoh masyarakat serta personel gabungan Polres Cianjur. Kapolres Cianjur menyampaikan apel ini diselenggarakan dalam rangka kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk menciptakan situasi Kabupaten Cianjur dan sekitarnya dalam keadaan aman dan kondusif. Selain itu, untuk mencegah dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan seperti kerumunan yang tidak terkendali atau aksi kriminal maupun ketertiban masyarakat. Sementara itu, Dandim 0608 Cianjur menyampaikan operasi KRYD gabungan ini juga bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Cianjur. Patroli ini mencakup
pemeriksaan di titik-titik strategis termasuk area publik dan pusat keramaian. Pihak berwenang juga melakukan dialog dengan masyarakat untuk mendengar keluhan serta memberikan imbauan terkait keamanan dan ketertiban. Dari hasil operasi ini, Polres Cianjur berhasil mengamankan 44 kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot tidak sesuai standarisasi. Kendaraan-kendaraan tersebut kemudian dibawa dan diamankan di Mapolres Cianjur untuk proses lebih lanjut. Kami sampaikan terkait dengan kegiatan malam hari ini dalam rangka Pemirsa, Kepulauan Yapen Polda Papua menggelar konferensi pers terkait 3 kasus yang ditangani, yaitu 1 kasus pencurian oleh Satreskrim dan 2 kasus kepemilikan narkotika jenis ganja oleh Sat Narkoba bertempat di Polres Kepulauan Yapen. Dari kasus pencurian dan narkotika, Polres Kepulauan Yapen mengamankan 6 tersangka. Dalam tindak pidana pencurian, anggota Satreskrim Polres Kepulauan Yapen berhasil mengamankan 2 pelaku, yaitu pelaku utama inisial YR dan pelaku kedua inisial I, yang ikut serta mengamankan maupun menjual barang curian berupa 1 unit laptop, 2 unit handphone, 1 tas gendong belakang, dan 1 tas gendong samping. Sementara dalam kepemilikan narkotika jenis ganja, diamankan 4 tersangka. Dari keempat tersangka berinisial SA, DR, RA, dan MM. Total barang bukti narkotika jenis ganja seberat 471,9 gram. Seorang laki-laki berumur 21 tahun berinisial YAR. Ya. Inisial YAR diduga melanggar pasal 363 ayat 1 ketiga KUHP yang diancam pidana hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Kemudian untuk tersangka kedua inisial IAS, IASS, diduga melanggar pasal 480 ayat 1 dan atau ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. 2 laporan polisi, yaitu laporan polisi nomor 5 dan laporan polisi nomor 6, yang dua-duanya merupakan laporan polisi tindak pidana kepemilikan narkotika jenis ganja. Saya sampaikan di sini, LP nomor 5, kami menangkap 3 tersangka dengan inisial DAR, Pemda ini seorang laki-laki. Kemudian tersangka kedua dengan inisial RA, laki-laki. Kemudian tersangka ketiga dengan inisial SA, seorang laki-laki. Kemudian terhadap ketiga orang tersangka tersebut dipersangkakan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat pidana penjara 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Kapolres Kepulauan Yapen juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tetap mewaspada akan tindakan kriminal yang mana sering terjadi pencurian baik di rumah maupun di tempat umum. Juga mengajak kepada masyarakat agar bersama-sama aparat keamanan dalam memberantas peredaran narkotika baik jenis sabu-sabu maupun ganja yang terintegrasi dengan Kamtibmas yang kondusif. Dari Humas Polres Kepulauan Yapen, Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, usai tiba di IKN, duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi disimpan di ruang bendera Istana Negara IKN. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.